Selanjutnya kita ambil karang jahe, bilas atau kita gosok secukupnya agar bakteri baiknya tidak hilang semuanya. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Halo Sobat Langit, kali ini saya akan menjelaskan terkait filter aquaponik yang kemarin videonya sudah bisa ditonton oleh kalian. Video sistem aquaponik ini yang seperti ini. Saya sudah menaruh link di deskripsi. Mungkin teman-teman bisa menontonnya lagi, sistem aquaponik seperti apa. Kali ini saya akan menjelaskan terkait isi dari filter aquaponik yang kemarin belum saya jabarkan sedetail mungkin, karena kemarin ada yang menanyakan terkait apa sih isi filter yang saya gunakan yang ini dan cara kerja dari filter aquaponik yang saya gunakan. Sebentar lagi saya akan tunjukkan isi dari filter aquaponik saya dan mungkin sedikit saya jelaskan cara kerja dari filter yang saya gunakan. Tonton ya sampai selesai video ini. Ini aquaponik yang saya kerjakan atau saya tanam. Ini sudah kemarin tanaman kangkungnya sudah saya ganti lagi, kemarin sudah dipanen. Sekarang sudah tanam kedua kali dan ini lumayan sudah hijau-hijau dan tinggi-tinggi. Nah, ada yang bertanya filter apa yang saya gunakan atau bahan-bahan apa yang ada di filter saya dan gimana sih cara kerja dari filter ini agar tanaman bisa tumbuh hijau-hijau seperti ini. Jadi filter yang saya gunakan dibagi jadi 3. Nih, yang ini atas 2 ember ini dan 1 kotak yang saya namakan filter A. Filter A ini adalah filter mekanik. Filter mekanik ini akan menyaring kotoran-kotoran yang berat, kotoran-kotoran yang bisa kita lihat. Lalu filter kedua itu ini yang di bawah, ember B dan ember C. Ini adalah filter biologis. Isi dari filter biologis ini akan menyimpan bakteri-bakteri baik, di mana filter atau kotoran yang tadi sudah disaring di filter A akan menuju ke filter B dan C. Itu adalah filter biologis. Nah, tujuannya untuk
menghilangkan amoniak yang berasal dari kotoran ikan. Yang kemarin video sebelumnya yang saya jelaskan menghilangkan nitrat dan nitrit yang berasal dari kotoran ikan. Lalu filter ketiganya adalah filter kimiawi. Bedanya adalah di bahannya. Saya letakkan filter kimiawinya di ember B, tapi saya letakkan bahan filternya di paling atas ini. Ya, ini penampakan dari luarnya. Bentar lagi kita akan bongkar isi dari filter biologis. Jadi kita setiap minggunya rutin membersihkan filter mekaniknya. Setiap minggu kita bersihkan di filter A yang saya tadi sebutkan, filter A ini. Setiap minggunya kita bersihkan. Bentar lagi yang kita akan bongkar adalah filter biologinya. Filter biologis kita akan bongkar setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali, agar bakteri-bakteri baik yang di dalam ember B dan C itu tetap ada, buat menghilangkan nitrit dan nitrat yang dikandung atau yang berasal dari ikan. Yang pertama kita akan lakukan untuk membersihkan media filter biologis, pertama-tama kita matikan dulu pompa airnya agar ikan tetap bisa bernapas atau hidup. Bisa ditambahkan aerator, tapi itu tidak wajib ya. Aerator di ember sudah nyala buat pengganti oksigen dari perputaran dari pompa itu sendiri, karena pompanya saya matikan agar mudah dalam pembersihan media filternya. Lalu tahap kedua, kita siapkan ember untuk menyimpan air dari ember ini, karena kita tujuannya air ini buat membersihkan media di media filter biologisnya. Karena bila kita menggunakan air baru yang dari sumur, dari pump, itu akan membuat bakteri-bakteri baik di filter biologisnya itu akan mati. Maka dari itu kita membersihkannya dengan air dari ember ini. Kita tampung dan kita lepaskan semua pipa-pipanya dan kita keluarkan medianya. Ya, jadi yang pertama kita akan bongkar filter mekanik dulu, ini yang A dulu. Setelah itu kita lepaskan pipa-pipanya, terus kita angkat media-media di filter biologisnya. Isi dari filter mekanik isinya batu lava rock sama jaring nelayan bekas. Terus filter biologisnya isinya biobol sama karang jahe. Terus di filter biologis yang ember C nya itu ditambah karang jahe, batu lava rock, batu apung, sama biopink sama bioring. Di filter kimiawinya saya gabungkan dengan filter biologisnya. Ini di filter B ini. Yang B ini yang
Di atas saya tumpuk media kimiawinya. Nah, media kimiawinya itu namanya batu zeolit. Batu zeolit itu fungsinya adalah menyerap racun-racun yang tidak kita inginkan. Jadi racun itu akan terserap di batu zeolitnya dan tidak terbawa ke ember utama atau bak utama yang berisi ikan-ikan. Nah, kita akan kuras airnya, ditampung di ember. Ini adalah air dari filter mekaniknya. Mekanik yang ember 2 nih yang di atas itu kita kuras habis airnya buat membersihkan media biologisnya. Setelah air sudah terkuras semua, baru kita bongkar filter mekaniknya nih, yang A, yang kotak ini yang kita buka. Lalu kita bersihkan filter biologisnya bulan ini di ember B. Ntar bulan berikutnya kita akan bongkar ember C nya bulan depan, bergantian agar bakteri baiknya tidak habis semua. Ya, ini penampakan filter mekaniknya udah kita ambil yang kotak. Kita akan bongkar filter biologisnya, filter B nya. Itu pertama-tama kita ambil media kimiawi yang atau disebut bisa zeolitnya, batu zeolitnya kita angkat, kita bersihkan juga. Batu zeolitnya kita rendam dan kita gosok-gosok sedikit-sedikit saja, tidak harus bersih semuanya agar racun-racunnya tidak keluar semuanya. Ini adalah contoh media. Ini adalah filter kimiawi, menyerap racun-racun yang kita inginkan. Selanjutnya kita ambil karang jahe, bilas atau kita gosok secukupnya agar bakteri baiknya tidak hilang semuanya. Ini adalah media biologis yang bernama karang jahe. Ini juga sebagai rumah bakteri juga bisa. Setelah karang jahe, di bawahnya ada biobol. Biobol sendiri adalah berfungsi sebagai rumah bakteri, tempat berkumpulnya bakteri-bakteri baik. Sama pembersihannya hanya kita bilas sedikit saja, jangan terlalu bersih. Ini adalah media biologis, bisa dikatakan ini adalah biobol. Biobol biasa juga sebagai rumah bakteri. Ini semuanya bakteri-bakteri baik tinggal di sini nih, biobol. Ini sangat membantu sekali untuk menghilangkan nitrit dan nitrat. Ini jangan bakterinya yang di dalam sini jangan terlalu bersih dalam membersihkannya. Ini adalah penampakan di dalam filter biologisnya.
saya letakkan jaring atau tatakan di bawahnya agar kotoran-kotoran yang dari mekanik ini akan turun ke bawah dan masuk ke pipa ini. Pipa ini adalah pipa buat masuknya air dari mekanik, terus masuk ke dalam pipa ini dan akan keluar atau mengalir ke bawah dasar dan akan berputar vortex, berputar, dan air akan naik dan keluar lewat lubang ini, lubang pembuangan, terus turun ke ember yang berisi ikan, terus menerus berputar. Dari pompa itu, dari pompa ini di bawah itu akan mengalir ke atas, dan ini sama, ini pompa melalui pipa naik nih, akan turun di media filter mekanik. Ini mekanik isinya batu lava rock sama jaring nelayan bekas, terus turun lagi dan masuk ke pipa yang tadi pertama saya sebutkan, dan ini sama, masuk melalui lubang pipa ini ke dalam dan berputar vortex, berputar, terus air naik dan keluar lewat pipa ini dan masuk ke filter biologisnya dan masuk ke air mancur dan keluar lagi, dan itu akan terus berputar sampai kapanpun. Jadi selagi pompa di bak utama nyala hidup, itu akan terus berputar, dan ini akan mengendap kotoran. Ini kita angkat lagi, nih kotorannya sudah banyak, ini kita bersihkan. Jangan terlalu bersih. Ya, ini sudah pipa, dan itu pipanya akan berputar gitu. Jadi ini pengeluarannya lewat sini dan ini keluarnya lewat sini, jadi berputar. Sisi pengeluarannya ada dua, dia akan berputar terus. Ini airnya sudah kita ambil dulu, sudah gelap, ini sudah kotor sekali airnya. Ini sangat berbahaya bila mana air ini tidak segera kita ganti atau kita bersihkan. Kotorannya akan mengendap dan akan menjadi bom amoniak. Itu sangat berbahaya buat kesehatan ikan itu sendiri. Setelah semua media di dalam filter biologisnya dikeluarkan, air yang tersisa juga kita buang semuanya karena masih tertinggal kotoran-kotoran ikan. Ya, ini ember biologisnya udah bersih ya. Kita masukkan lagi. Pertamanya adalah pipanya. Tuh pipanya. Lalu penyangga bawahnya. Ini agar
perputarannya berputar dan kotoran-kotoran beratnya diharapkan mengendap di bawah biar tidak langsung terkena media biologisnya. Kita letakkan lagi bioballnya. Bahwa bioball itu harus terendam air terus. Tahap media keduanya adalah karang jahe. Lalu yang terakhir batu zeolit. Ditaruh di atas. Oke, setelah media bioball, karang jahe, batu zeolitnya kita masukkan, kita pasang lagi pipa dan filter mekaniknya. Oke, filter mekaniknya sudah terpasang dan kita nyalakan pompanya lagi. Ya, biasanya setelah kita menguras atau membersihkan filter biologis, air akan berkurang dan kita juga harus mengisinya lagi dengan air yang sudah diendapkan minimal 1 malam atau 3 hari diendapkan terlebih dahulu, baru kita isi dengan air endapan. Ya, air di filter biologisnya sudah keluar dan masuk ke ember utama yang terisi ikan. Ya, air sudah terisi semua dengan penuh di ember utama. Ya, untuk membersihkan filter biologisnya dan isi dari filter yang saya gunakan dan cara kerja dari filter aquaponik yang saya tanam ini sudah selesai. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditulis kolom komentar di bawah ini. Kalau suka bisa like dan subscribe buat kebun langit, buat kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya menonton video ini, filter aquaponik yang saya gunakan. Semua bisa menanam. Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih.